Selamat malam, Bu. Selamat malam, Claudia. Wah, Ibu senang sekali bertemu dengan Claudia, walaupun hanya melalui Zoom. Claudia, bagaimana kabarnya? Kabar saya tidak baik-baik saja, Bu. Kalau Ibu boleh tahu, kenapa kabar Claudia tidak baik? Entahlah, Bu, saya merasa sangat bingung dan sedih. Ibu memahami apa yang kau rasakan. Namun, apakah perasaan yang tidak enak atau yang mengganggu perasaanmu itu bisa diceritakan bersama Ibu? Ya, Bu, saya pikir juga begitu. Bisakah Claudia jelaskan? Iya, Bu, bisa. Dengan senang hati saya akan menceritakannya, tapi saya mohon dirahasiakan kepada siapapun karena ini adalah masalah pribadi saya. Kalau begitu, Ibu ingin mendengar sejauh mana perasaan yang tidak enak yang mengganggu Claudia. Di sini, Claudia bisa menceritakan tentang semua yang Claudia rasakan. Karena semua karena semuanya akan dijaga rahasianya. Jadi, Claudia bisa ceritakan dengan seluas dan tenang. Begini, Bu, saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan orang banyak, apalagi ketika saya presentasi di depan kelas. Lalu bagaimana? Begini, setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti gugup dan bingung harus berkata apa. Rasanya tiba-tiba bibir saya menjadi kaku. Bisakah kalau dia jelaskan lebih jauh tentang perasaan yang tidak percaya diri yang kalau dia rasakan? Saya gemetar ketika tampil di depan kelas, Bu. Saya juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari dosen. Padahal saya hanya menjawabnya dari tempat duduk, tetapi saya tetap merasa gugup dan gemetar. Ini yang menyebabkan saya jarang bicara dan berpendapat ketika dosen mengajar di kelas. Bisakah kalau dia contohkan ketika kalau dia tampil di depan kelas? Tidak bisa, Bu, saya malu. Selanjutnya, apa yang kalau dia lakukan ketika kalau dia merasa tidak percaya di kelas? Misalnya diam saja, Bu, daripada saya malu di depan teman-teman karena saya gugup dan gemetar. Apakah dengan cara demikian, kalau dia merasa senang dan nyaman di kelas? Tidak, Bu, tetapi saya terus berpikir. Mungkin kalau dia berpikir kalau salah segala sesuatu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Iya, Bu, saya orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu harus yang saya kerjakan dengan sempurna walaupun itu tidak mungkin. Mungkin itu juga yang membuat saya seperti ini. Kalau begitu, apakah masalahmu tentang bagaimana kalau dia bisa presentasi dan menjawab pertanyaan dosen supaya tidak gugup? Iya, Bu, dan saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri tampil di depan kelas. Ya, bagus sekali Claudia. Sudah memahami masalah yang Claudia alami, yaitu bagaimana Claudia bisa presentasi dan tidak gugup
dalam menjawab pertanyaan dari dosen. Iya Bu, saya sangat ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas, tapi rasanya sangat sulit sekali. Bagus sekali keinginan Claudia. Ibu sangat senang sekali mendengarnya. Lalu, apakah Claudia sudah punya cara untuk mengatasi masalah Claudia tentang tidak percaya diri, presentasi, dan gugup menjawab pertanyaan dosen? Jujur, sampai sekarang saya masih bingung, Bu. Apa yang membuat Claudia merasa bingung? Saya takut jika nanti saya salah saat menjawab pertanyaan dosen atau ketika presentasi. Saya takut nanti saya ditertawakan oleh semua teman-teman saya di kelas. Apakah Claudia sudah berusaha melakukan yang terbaik? Rasanya belum, Bu. Jika mencobanya saja Claudia belum. Lalu, kenapa Claudia bisa berpikiran negatif seperti itu? Nah, itu yang saya tidak mengerti, Bu. Baik, saya akan berusaha melakukan yang terbaik, Bu, agar saya merasa percaya diri dari presentasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen. Baiklah, apa kira-kira rencanamu sementara sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya? Pertama, saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasikan. Kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang. Saya rasa itu yang akan saya lakukan, Bu. Bagus, Claudia. Sudah tahu apa yang harus Claudia lakukan. Sebelumnya, pembicaraan ini kita tutup. Bagaimana perasaanmu setelah kita diskusi atau apakah kesimpulan Claudia? Saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun, dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini. Setelah melakukan konseling sekitar 20 menit, jadi kesimpulannya adalah pertama, Claudia akan berlatih dan belajar dahulu tentang materi yang akan Claudia presentasikan. Kedua, Claudia akan bertampil rapi sehingga Claudia akan merasa lebih percaya diri. Dan ketiga, Claudia akan berdoa dulu sebelum presentasi. Apakah Claudia yakin akan melakukan itu? Ya, saya yakin, Bu. Apakah masih ada yang Claudia akan sampaikan? Menurut saya tidak, Bu. Saya kira cukup. Bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini dan saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Claudia. Sama-sama, Bu. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Bu.